Jangan-jangan ada di antara kita bahkan yang mengaku muslim, hidup selama ini, sholatnya bagus sesuai sifat sholat Nabi SAW. Puasanya rajin dikerjakan, tapi buruk hubungan dengan sesamanya. Ya, saling mencela, saling menyakiti, saling menghina dan sebagainya. Maka coba cek, karena tidak sedikit ada orang-orang yang oleh Nabi SAW diminta untuk diwaspadai, padahal orang-orang tersebut bagus hubungannya dengan Allah secara ritual, tapi ternyata buruk hubungannya dengan makhluk. Ada yang disebut bangkrut oleh Nabi, ya, seperti dalam hadis riwayat Muslim itu, ya, yang disebutkan sebagai orang yang muflis. Ya. Kemudian ada juga orang-orang yang bahkan disebut oleh Quran langsung disebut sebagai ahli neraka jahanam. Ya. Anda bayangkan, kita hanya tahu dulu bahwa orang-orang ahli neraka jahanam yang tidak akan pernah diangkat itu orang musyrik. Orang musyrik. Tapi ternyata ada ayat yang sangat mengejutkan. Kata Quran, ada orang-orang yang justru ditenggelamkan di neraka, bahkan lebih disengsarakan oleh Allah dibanding orang musyrik. Ya. Karena saat di dunia dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dijanjikan hukuman yang luar biasa, ya, berlipat di alam kuburnya dan ditempatkan di neraka jahanam. Siapa mereka? Ternyata orang-orang yang gemar menumpahkan darah dalam kehidupan dunianya. An-Nisa ayat 93 itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Kata Allah, siapapun, bahasanya menggunakan man, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, mau orang yang rajin sholatnya atau tidak sama sekali, tapi berani kemudian dengan sengaja menyakiti bahkan membunuh satu orang saja yang beriman, membunuh satu orang saja yang beriman. Hati-hati. Maka kalau dia tidak bertobat dalam hidupnya, fajaza'uhu jahannam, maka kami akan tenggelamkan, memberikan balasan di neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, tidak akan pernah diangkat. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Kalau dia tidak tobat, maka selama hidupnya wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka pada dirinya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Ya. Anda kalau dimurkai di Supomo ini, Anda bisa pindah ke tempat lain. Anda bisa pindah ke Lenteng Agung. Di Lenteng Agung orang tidak suka, Anda pindah ke Bekasi. Orang Bekasi tidak suka, Anda pindah ke Tangerang. Cari silakan sampai ke ujung dunia. Tapi ketika Allah murka, mau kemana kita kemudian berlindung? Ya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Setelah dilaknat oleh Allah, Allah janjikan pada dirinya kalau tidak bertobat dengan siksa yang berlipat di alam kuburnya. Karena itu, jika kita membaca di Quran, ayat-ayat dibuka dengan nas, ya ayuhan nas, cek apakah perilaku kita dalam kehidupan sudah membangun hubungan baik dengan sesama atau belum. Ada an-nas dalam konteks pekerjaan. Quran surah kedua Al-Baqarah 168 ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, Anda yang baru jeda istirahat dari pekerjaan ini, cek ketika baca ayat itu, apakah pekerjaan kita sudah ditunaikan dengan baik tanpa menyakiti siapapun yang ada di lingkungan kerja kita. Jangan-jangan pekerjaan kita pernah menyinggung orang lain, menyakiti orang, bahkan mengambil hak orang. Ada yang salah di situ. Ada nas yang dikaitkan dengan rumah tangga, ya. An-Nisa ayat pertama itu, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ayat rumah tangga, ya. Jangan-jangan Anda pandai mengajak orang lain, membawa tetangga, ya, Masya Allah, memperingatkan kawan, tapi ternyata di dalam rumah sendiri tidak membangun hubungan yang baik, ya. Ada suami tidak baik dengan istrinya, ada orang tua tidak baik dengan anaknya, ya. Bahkan bukan hanya masalah sosialnya, masalah ibadahnya pun masing-masing, ya. Kan menjadi sesuatu yang aneh di rumah, ya. Ada kamar, ada khusus untuk istri, ada khusus untuk suami, ada khusus untuk anak. Ya. Kenapa saat sholat tidak bisa sama-sama melakukan di satu tempat yang sama, ya, berjamaah bersama? Ya. Bahkan ada orang-orang yang solehnya pun hanya sendirian. Ya. Tetangga sangat mudah diberikan komentar, keluarga sendiri tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, coba keluarkan ayat-ayatnya, di situ kemudian kita pelajari.